Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, terkhusus warga jemaat GKPB Bethlehem Untal-Untal, melalui mimbar gereja ini kembali saya menyapa Bapak, Ibu, dan saudara dengan ucapan selamat pagi, selamat beribadah. Satu harapan yang menjadi harapan saya bahwa saya boleh menjumpai Bapak, Ibu, dan saudara dalam keadaan sehat, dan saudara beribadah dengan penuh sukacita. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada minggu pagi ini, di samping kita melaksanakan ibadah minggu bersama, tapi kita juga akan melaksanakan pembukaan Pekan Paskah tahun 2020. Pekan Paskah yang kita lakukan pada tahun ini di bawah tema menjadi gereja yang memberkati, dan subtema Pekan Paskah kita adalah dengan kebangkitan Kristus, wujudkanlah kesatuan dan pemulihan bagi semua. Dalam suasana keprihatinan oleh karena wabahnya COVID-19, maka Pekan Paskah yang kita laksanakan pada tahun ini, tahun 2020, kita akan lakukan dengan sederhana. Semua kegiatan yang kita lakukan di rumah kita masing-masing. Baik itu ibadah Kamis Putih, ibadah Jumat Agung, bahkan ibadah Paskah. Bersama-sama kita akan lakukan di rumah kita masing-masing dengan memakai multimedia. Tentu Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, sebagai wujud keprihatinan kita, kesatuan kita, toleransi kita terhadap sesama yang terpuruk oleh karena mewabahnya virus corona ini, setiap hari kita akan melaksanakan kegiatan pengosongan diri. Kita menyisihkan sebagian dari berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Kita kumpulkan setiap malam ketika kita melaksanakan ibadah tutup hari. Kiranya melalui pengosongan diri ini, kita akan dapat meringankan beban saudara-saudara kami yang mengalami keterpurukan, terkhusus oleh karena mewabahnya virus corona. Oleh karena itu, sebagai pendeta di Jemaat GKPB Bethlehem Untal-Untal, maka pada hari ini, Minggu 5 April 2020, saya membuka Pekan Paskah 5 April sampai 12 April 2020 di dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Untuk mendasari renungan kita dalam ibadah pada minggu pagi ini, dan juga mendasari renungan kita di saat kita melaksanakan pembukaan Pekan Paskah, kita akan mendasari renungan kita dengan pembacaan firman Tuhan yang terambil dari Markus 14 ayat 3 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Namun sebelum kita membaca firman Tuhan ini, marilah terlebih dahulu kita datang kepada Tuhan. Kita berdoa.
Ya Tuhan, kami akan mendasari renungan pada ibadah minggu pagi ini dengan firman-Mu. Tolonglah kami dengan hikmat-Mu, agar kami dapat memahami dan menerima firman-Mu dengan penuh sukacita. Berkati persiapan hamba-Mu, dan berilah kemampuan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan menurut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama mempersiapkan Alkitab kita. Kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Injil Markus pasalnya yang ke-14. Kita akan membaca mulai ayatnya yang ketiga sampai dengan ayat 9. Kitab Injil Markus pasal 14 ayat 3 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Begini bunyi firman Tuhan. Yesus diurapi. Ketika Yesus berada di Betania di rumah Simon si Kusta dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, "Untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang miskin." Lalu mereka memarahi perempuan itu. Tetapi Yesus berkata, "Biarkan dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu mengendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu." Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar firman Tuhan ini dan mau melakukan dalam hidup setiap hari. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya berpendapat atau saya memperkirakan bahwa saudara pasti sepakat dengan pendapat yang saya akan katakan ini, yakni tentang kasih. Bahwa kasih bukanlah sesuatu yang hanya baik untuk dibicarakan. Kasih bukanlah sesuatu yang baik untuk diseminarkan. Bukan pula untuk diperdebatkan. Tetapi kasih yang Tuhan ajarkan kepada kita sebagaimana hukum Tuhan, yakni kasihilah Tuhan Allahmu dan juga kasihilah sesama. Ada sesuatu pengajaran untuk diterapkan, untuk dipraktekkan, untuk diwujud nyatakan dalam kehidupan kita masing-masing. Lalu bagaimana kita dapat mewujud nyatakan kasih itu? Saya percaya
Bapak dan Ibu, saudara sekalian, punya banyak cara untuk mewujudkan kasih Tuhan ini. Salah satunya seperti yang diceritakan di dalam pembacaan kita tadi, di mana dikatakan menjelang masa penderitaan yang dialami oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Ia mendapat pengurapan dari seorang perempuan yang datang kepadanya. Datang bukan tangan kosong, tetapi ia datang dengan membawa buli-buli yang di dalamnya berisi minyak narwastu, dan harganya sangat mahal. Mungkin kalau diperkirakan pada saat ini bisa seharga 4 juta. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dilakukan oleh perempuan ini adalah sebagai wujud dari kasihnya kepada Tuhan, sebagai wujud penghormatannya kepada Yesus Kristus yang memang harus dihormati, harus dihargai, dan harus dimuliakan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kira-kira ketika perempuan ini sudah mewujudkan kasih, penghormatannya kepada Tuhan Yesus, adakah dia mendapatkan penghargaan dari orang-orang yang ada di sekitarnya? Ternyata saudara, apa yang dilakukannya bukan dihargai. Apa yang ia lakukan justru menjadi pergunjingan. Dia dicemooh. Bahkan ada yang berani memarahi dia. Jadi perbuatan baik untuk mewujudkan kasih tidak serta mendapatkan pujian, tapi sebaliknya malah mendapatkan cercaan, mendapat cacian. Dia dimarahi sedemikian rupa. Kalau perempuan yang berbuat baik mendapatkan perlakuan seperti itu, mungkin juga ketika saudara dan saya mewujudkan kasih terhadap sesama, akan mendapat perlakuan yang sama. Oleh karena itu, ketika kita mewujudkan kasih kepada Tuhan, ketika kita mewujudkan kasih kita kepada sesama kita, jangan mengharapkan pujian dan penghargaan dari orang. Karena harapan itu mungkin akan menjadi sia-sia. Tetapi jangan berhenti untuk berbuat kasih. Tetap wujudkan kasih itu. Bagaimana tanggapan daripada Tuhan Yesus terhadap apa yang diterima oleh perempuan itu? Ada sebuah pembelaan. Yesus menyanggah apa yang dituduhkan orang kepada perempuan itu. Dia bukan dalam hal memboroskan harta bendanya, tetapi dia sudah melakukan yang terbaik bagi Yesus. Bahkan Tuhan Yesus mengatakan kepadanya, mungkin dalam bahasa sehari-hari, Tuhan Yesus mengatakan begini, "Hei kamu, orang-orang yang merasa peduli terhadap orang-orang miskin, cobalah engkau lakukan sesuatu. Berikanlah sesuatu kepada orang yang miskin, orang yang lapar. Karena orang miskin selalu ada pada
Jadi kalau mau, orang-orang itu pun dapat berbuat, mewujudkan kasih kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, terkhusus pada orang-orang yang ada dalam kelemahan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebaliknya, Yesus sangat menghargai wujud kasih yang diperbuat oleh perempuan itu. Dia mengatakan, dia mengurapi aku sebagai tanda di mana aku akan dikuburkan. Dan apa yang diperbuat oleh perempuan ini akan selalu diingat oleh orang. Itulah ungkapan daripada Tuhan Yesus. Sekali lagi saya mau katakan, wujud kasih yang dilakukan oleh perempuan ini bukan sebagai bentuk pemborosan, tetapi sebagai penghormatan yang diberikan kepada Tuhan Yesus. Dia meninggikan nama Yesus dengan cara memberikan yang terbaik. Perenungan buat kita sekalian. Sudahkah kita memberi yang terbaik kepada Tuhan? Sudahkah kita menyisikan berkat-berkat Tuhan buat orang-orang yang berkekurangan? Sudahkah kita menggunakan talenta-talenta yang Tuhan karuniakan kepada kita untuk membantu sesama kita? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam suasana situasi di mana seluruh dunia mengalami keterpurukan oleh karena merebaknya virus corona atau COVID-19, maka panggilan kita semua untuk meninggikan, memuliakan Allah sebagai wujud kasih kita kepadanya. Pertama, tetaplah beribadah untuk memuliakan namanya. Meski ibadah yang kita lakukan tidak, sekali lagi, tidak di ruangan ibadah, namun kita lakukan di rumah kita masing-masing. Yang kedua, mari kita berbelas kasih. Sebab pada akhir-akhir ini banyak orang yang terpuruk. Mereka tidak lagi bisa menghidupi keluarga oleh karena di PHK. Banyak juga orang yang terpuruk, tidak dapat membiayai sekolah anak-anaknya karena tidak ada biaya. Banyak juga orang terpuruk oleh karena mereka jatuh sakit. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, selama Pekan Paskah 2020 ini ada kesempatan yang baik bagi kita untuk melaksanakan wujud kasih kepada sesama. Sisihkanlah setiap hari pengosongan diri dalam ibadah tutup hari. Ketika kita mau berbagi dengan sesama, jangan sekali-kali kita berharap akan mendapat balasan dari orang yang kita tolong. Sebab mereka mungkin tidak akan mampu. Tapi berharaplah kepada Tuhan. Sebab apa? Tuhan Yesus pernah berkata demikian. Apa saja yang kau lakukan terhadap salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, itu sama artinya engkau telah melakukan untuk aku. Demikian juga firman Tuhan mengatakan, sekiranya engkau telah membantu dan menolong orang-orang yang lemah ini, engkau telah memiutangi Tuhan.
Karena itu Tuhan sendirilah yang akan membalas pengorbanan budi baik, wujud kasih yang Bapak Ibu Saudara sekalian telah berikan. Yang terakhir, marilah kita menjaga jarak fisik kita antara satu dengan yang lain. Jauhilah kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam bentuk keramaian. Mungkin cara kita ini akan juga dinilai sesuatu yang tidak baik. Orang akan mengatakan begini, inilah bukti orang yang tidak beriman. Mereka tidak berani pergi ke gereja. Mereka tidak berani bersekutu bersama-sama umat Tuhan yang lain. Kepada orang yang demikian saya mau tegas, apa yang saudara katakan itu sama artinya saudara tidak sedang dalam mewujudkan kasih. Ketika kita membuat persekutuan bersama-sama, mungkin saudara akan menjadi alat pembunuh seorang terhadap yang lain. Mungkin saudara tidak tahu bahwa saudara adalah orang yang terinfeksi virus corona. Kemudian saudara bersalaman dengan warga jemaat yang lain. Saudara pulang menyalami istri saudara, suami saudara, atau anak-anak saudara. Maka mereka pun akan terjangkit. Bukankah ini tindakan yang konyol? Bukankah ini bisa dikategorikan sebagai tindakan orang yang pembunuh? Karena itu jangan main-main. Mari kita bersabar sebentar. Mari kita wujudkan kasih kita dengan bijaksana. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, demikianlah renungan yang kita dapat renungkan bersama melalui pembacaan kita pada saat ini. Saya berharap firman Tuhan ini sungguh membekali kita untuk mewujudkan kebersamaan, untuk mewujudkan kasih kita seorang terhadap yang lain. Tuhan kiranya memberkati kita. Dan mari kita sekarang datang kepada Tuhan. Kita menaikkan doa kita. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang Engkau beritakan kepada kami pada hari ini. Di saat kami membuka Pekan Paskah tahun 2020 ini, Engkau telah mengingatkan kepada kami agar kami tidak hanya mempercakapkan kasih, tetapi belajar untuk mewujudkan kasih kami seorang terhadap yang lain. Terlebih-lebih lagi Tuhan, pada saat seperti ini, di mana dunia mengalami keterpurukan, demikian juga bangsa kami, bangsa Indonesia, bahkan kami yang hidup di Pulau Bali ini pun juga mengalaminya. Karena itu kami berdoa bagi pemerintah yang dengan segala cara telah menempuh penyelesaian atas kasus ini, mulai dari pembentukan satgas, menyiapkan rumah sakit, menyiapkan tenaga-tenaga medis, menyiapkan sarana prasarana pengobatan. Mereka telah bekerja keras, Tuhan. Oleh karena itu, ajarlah kami mendukung. Karena kami percaya bahwa pemerintah kami
sungguh-sungguh membutuhkan kebersamaan. Oleh karena itu, ya Tuhan, pada kesempatan ini kami berdoa, kiranya Engkau menguatkan dan memberikan semangat kesehatan kepada pemerintah kami, kepada relawan-relawan, kepada para medis, baik itu dokter, perawat, maupun pekerja-pekerja di rumah sakit. Lindungi mereka Tuhan dari sakit penyakit. Lindungi mereka Tuhan agar mereka terlepas dari mara bahaya. Demikian juga Tuhan, ajar kami bersabar untuk beberapa waktu lamanya, untuk mentaati segala himbauan, peraturan yang sudah diimbau oleh pemerintah kami. Sehingga dengan demikian kami bersama-sama akan dapat memutus rantai penyebaran virus corona yang berbahaya ini. Inilah doa permohonan kami ya Tuhan, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, demikianlah pembukaan Pekan Paskah tahun 2020 sudah kita lakukan. Demikianlah perenungan yang saya dapat sampaikan kepada sidang jemaat sekalian, dengan satu harapan bahwa perenungan kita ini sungguh-sungguh akan membekali kita dalam menyikapi situasi kondisi yang memprihatinkan ini. Sekali lagi saya berdoa biarlah kita semua diberi kesehatan dan kekuatan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.